Sobat Sehat Keramat Jati, kembali lagi di acara Snack Time, obrolan ringan seputar kesehatan. Sekilas tentang Snack Time, ada 3 jenis obrolan, yaitu yang pertama, Meet Us, yaitu Sobat Sehat akan mengenal lebih dekat dengan pelayanan atau program serta tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Keramat Jati. Yang kedua adalah What's on Earth, yaitu kita akan membahas masalah kesehatan yang sedang happening dan trending topik di masyarakat. Yang ketiga adalah Fact or Fiction, yaitu mitos atau fakta seputar kesehatan yang berkembang di masyarakat. Nah, untuk Snack Time diadakan setiap hari Kamis di setiap minggunya melalui channel YouTube Puskesmas Keramat Jati. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa Sobat Sehat follow Instagram Puskesmas Keramat Jati di @pkckeramatjati. Karena kita akan melibatkan Sobat Sehat semua terkait topik Snack Time setiap minggunya. Sebelum membahas topik Snack Time hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ratna sebagai host magang pada episode Snack Time kali ini. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang penyakit yang sudah hits sebenarnya di masyarakat. Sebagai salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia, Sobat Sehat perlu tahu nih tentang masalah diabetes, terutama buat Sobat Sehat semua yang punya faktor resikonya. Nah, supaya bahasan kita lebih dalam lagi, saya mengundang bersama saya Dr. Nurul Hikmah. Halo dokter. Halo Mbak Ratna, ketemu lagi kita. Apa kabar nih dok? Sehat, alhamdulillah Mbak Ratna. Dokter sekarang tugasnya di mana sih dok? Saya tugas di Puskesmas Kelurahan Tengah. Oh, bagian apa? Di bagian pelayanan poli umum dan poli MTBS. Pemegang program? Saya selaku pemegang program P2PTM di Puskesmas Kelurahan Tengah Mbak Ratna. Oh gitu ya dok ya. Iya. Dokter sekarang kesibukannya apa nih selain bekerja di Puskesmas? Selain bekerja di Puskesmas, saya sebagai seorang istri dan dari 2 orang anak. Kesibukan saya di rumah aja sih sebenarnya. Ibu rumah tangga. Iya betul. Dok boleh di-spill sedikit nggak nih suka duka kerja di Puskesmas itu apa aja? Wah, bukan di-spill lagi, kita kasih tahu aja kali ya. Suka dukanya yang pasti banyak banget karena kan lumayan lama ya saya di Puskesmas tuh. Jadi kalau untuk sukanya sendiri ya, sukanya sendiri tuh ya saya seneng ketemu ada pengalaman baru, terus banyak teman baru, keluarga baru yang hebat-hebat, yang keren, yang bisa diajak kerjasama. Ya banyak bapak-bapak, ibu-ibu di sana tuh yang keren banget lah, saling membantu banget gitu. Terus kalau untuk dukanya ya Mbak ya? Dukanya sekarang. Untuk dukanya sendiri saya rasa banyak ya yang ngerasain kayak saya, malah mungkin lebih dari saya kali ngerasainnya. Jadi karena banyak kegiatan kan nih di Puskesmas, ada kegiatan luar, kegiatan dalam gedung. Nah ini tuh jadi ada ilmu baru nih Mbak Ratna, ilmu membelah diri. Nah mungkin teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak di sana juga nih pada ngerasain juga nih gimana rasanya ada kegiatan luar tapi tetap harus jalan nih pelayanan dalamnya gitu. Itu sih sebenarnya awal-awal kaget, tapi ya karena teamwork yang bagus, bapak ibu teman-teman yang saling membantu, saling menolong, itu semua ketutup dukanya. Oke banget, pokoknya keren banget Puskesmas Kelurahan Tengah. Cinta banget pokoknya. Nah dok, sekarang kita ngomongin tentang diabetes ya, atau orang-orang biasanya nyebutnya penyakit gula. Oke, betul. Boleh dijelasin sedikit Kak tentang diabetes itu apa? Ya, diabetes itu sendiri apa sih sebenarnya? Diabetes itu kadang-kadang pada nggak ngerti ya diabetes itu apa sih kalau yang awam. Sering disebut sama sakit gula memang, sakit gula. Nah, apa sih sebenarnya diabetes itu atau sakit gula itu? Di mana adanya kadar gula darah tinggi di dalam tubuh. Nah, makanya disebut dengan sakit diabetes. Penyebabnya apa sih? Karena penyebabnya itu ini nih, si insulinnya ini nih yang entah dia nggak keluar atau si insulinnya ini yang nggak aktivitas kinerjanya kurang. Nah, itu makanya jadi ada sakit diabetes mellitus atau sakit gula. Sakit gula berarti kadar gula di dalam darahnya tinggi ya? Betul Mbak Ratna. Memang kalau normalnya berapa ya dok ya kadar gula di dalam darah kita?
Normalnya kalau misalkan untuk kadar gula di dalam darah itu tergantung ya Mbak Ratna ya. Ada namanya gula darah sewaktu, ada namanya gula darah puasa. Nah kalau gula darah sewaktu itu artinya apa sih? Nah pemeriksaan ini nih nggak menilai nih dia habis makan, pasiennya habis makan, atau habis aktivitas fisik, atau habis makan banget, atau belum makan sama sekali, bisa dibilang itu namanya gula darah sewaktu. Nah gula darah sewaktu itu normalnya kurang dari 200. Oke. Dok, kan kalau diabetes sekarang nggak melulu tentang orang tua ya. Iya benar banget Banyak tuh. juga anak muda sekarang terkena diabetes nih Iya dok. betul banget Mbak Ratna. Aduh ngeri banget tuh kadang-kadang ya Mbak Ratna ya kalau Karena misalkan masih muda ya. Kan kadang-kadang rasanya kalau muda itu kita kayaknya nggak bakal deh kena diabetes ya gak sih? Iya. Bener ya? Apalagi zaman sekarang kan banyak jajanan-jajanan enak ya dok. Wah ya? enak banget itu Yang yang pasti. minuman. Iya itulah tuh ngerinya ya kalau misalkan sekarang tuh zaman sekarang. Nah makanya nggak melulu nih harus namanya sakit apa diabetes itu pada usia tua, tapi bisa juga pada usia muda karena ya gitu kemajuan zaman, perubahan gaya hidup atau pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, dan yang itu banyaknya tren-tren itu tadi, banyaknya tren makanan manis, minuman manis yang tinggi gula. Nah makanya sakit gula itu bukan cuma melulu untuk orang tua. Iya, tapi paling banyak tuh usia berapa ya dok ya? Kalau usia yang paling yang banyak paling ya, sering. paling banyak itu lebih dari 45 tahun gitu. Itu paling tinggi. Kalau untuk diagnosa sendiri nih dok, gimana sih orang itu dikatakan kalau udah kamu berarti menderita diabetes itu dari apa? Oke. Jadi ada 3 gejala klasik nih buat sakit diabetes. Ada poliuri, polidipsi, dan polifagi. Apa sih artinya? Nah, poliuri, polidipsi, dan polifagi itu artinya banyak makan, banyak minum, dan sering pipis. Nah, 3 gejala ini nih klasik banget untuk sakit gula. Tapi nih Mbak Ratna, nggak semuanya pasien diabetes itu ada nih 3 gejala ini gitu. Nah, kalau misalkan sudah ada 3 gejala ini, misalkan nih sobat sehat udah berasa nih ada 3 gejala tadi, cepet-cepet deh ke puskesmas. Nanti dokternya akan minta nih pemeriksaan gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa. Jadi kalau misalkan memang sudah ada 3 gejala tadi dan adanya peningkatan gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa, itu sudah bisa terdiagnosa diabetes Mbak Ratna. Oh gitu ya. Itu betul. Nah untuk sobat sehat semua, makanya kalau ada yang gejala seperti yang dokter sebutkan, buru-buru ke puskesmas ya. Jangan lupa kita bukan cuman yang sakit doang ke puskesmas, tapi yang sehat juga boleh ke puskesmas untuk lakukan cek screening kesehatan. Oh gitu ya dok. Ya betul. Kalau misalkan kita sudah terkena diabetes ya dok ya, ada pantangan makanan nggak dok kira-kira? Oke, kalau untuk pantangan makannya sendiri nih, pantangan makannya sebenarnya intinya adalah membatasi karbohidrat yang masuk. Atau misalkan gini, kita kan susah nih ya kalau misalkan kalorinya berapa sih, ini kalorinya berapa, kadang-kadang kan nggak kepikiran ke situ ya, nggak tahu juga kadang-kadang. Iya gitu, agak susah nih. Nah tapi gampangnya nih gini, untuk kalau dalam satu porsi makan di piring itu tuh 1/4 untuk karbohidrat atau nasi, 1/4 untuk protein, 1/2 untuk sayur dan buah gitu. Oh gitu ya. Gitu. Mudahnya sih gitu. Sama satu lagi, karena yang tadi Mbak Ratna bilang kan banyak banget nih makanan, minuman yang enak-enak, yang manis-manis, minuman kemasan. Nah kita harus lihat nih nutrition fact-nya, gulanya berapa sih, atau kalorinya berapa sih. Nah karena banyak banget nih di minuman manis itu gulanya bisa lebih dari 15 gram Mbak. Gitu. Ngeri jadinya kan. Banyak juga gitu. ya. Iya makanya banyak banget. Oh sama satu lagi nih Mbak Ratna. Trennya diabetes itu tinggi banget memang. Untuk di dunia aja ada peringkat 7 dunia nih. Ada 10,1 juta orang yang terdiagnosa diabetes. Itu tinggi banget kan. Banyak banget. Nah, di Indonesia sendiri, Jakarta nih, khususnya Jakarta, penyumbang diabetes tertinggi itu ada di Jakarta.
Makanya orang-orang Jakarta ini nih, ayo yuk kita lihat nih, kita harus modifikasi gaya hidup, gula-gulanya dibatasin gitu. Pokoknya harus ingat ya. Ya, jangan lupa screening juga ya dok ya. Betul banget. Dok, kita bacain hasil polling di Instagram Puskesmas Kramat Jati ya. Ayo, kuy. Apakah pasien diabetes bisa sembuh? 78% menjawab bisa dong, dan 22% bilang ih nggak yakin deh. Nah, gitu nih. Gimana tuh dok sebenarnya, bisa nggak sih sembuh? Sebenarnya ada ambigu-ambigunya sih. Dibilang sembuh sebenarnya ya untuk sembuh tidak bisa ya kalau untuk pasien diabetes, tapi bisa terkontrol. Oh, terkontrol. Gitu. Ya, jadi usahakan kalau misalkan sudah terdiagnosa diabetes, rajin-rajin deh kontrol minimal 1 bulan 1 kali dalam sebulan untuk melakukan pemeriksaan gula darahnya Mbak Ratna gitu. Kalau untuk pengobatannya sendiri dok seperti apa? Apakah harus minum obat terus-terusan? Nah, kalau misalkan nih memang sudah terdiagnosa diabetes, dokter sebenarnya nggak langsung nih menyarankan untuk langsung minum obat. Yang tadi saya bilang, modifikasi gaya hidup gitu. Dengan gaya hidup sehat. Apa sih? Nah, yang pertama tadi cek kesehatan. Jangan lupa kontrol sebulan sekali minimal banget untuk pemeriksaan gula darahnya. Supaya apa nih? Supaya gula darahnya stabil terus gitu. Yang kedua, rokok. Nggak boleh ada rokok di antara kita nih sebenarnya ya. Rokok ya. Rokok ya. Terus yang ketiga apa? Aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya ditingkatkan atau olahraga. Nah, olahraga yang disarankan dari WHO itu satu minggu 5 kali. 5 kali dalam 1 minggu selama 30 menit gitu. Yang keempat ada diet seimbang, diet gizi seimbang. Seperti yang tadi, kalau misalkan susah-susah hitung kalorinya, bisa dengan porsi makan 1 piring nasi, seperempat dengan nasi atau karbohidrat, seperempat dengan protein, dan setengah dengan sayur buah. Yang terakhir, kelola stres. Jadi intinya kalau misalkan sudah terdiagnosa diabetes, jangan mikir, aduh sedih nih, gimana dong ke depannya, aduh gimana hopeless nih, ya, hopeless banget, aduh saya masih muda, anak banyak gitu misalkan ya. Oh tenang aja, bukan akhir dari segalanya, tapi masih ada harapan baru kalau misalkan sudah terdiagnosa diabetes. Nah gitu ya dok ya. Kalau untuk bahayanya sendiri dok, kalau misalkan kita nggak aware sama diri kita sendiri, misalkan kita udah diabetes tapi kita nggak rutin berobat, nggak gaya hidup kita nggak diatur, gimana tuh dok? Nah kalau misalkan ngomongin bahaya kan berarti komplikasi ya dari si diabetesnya itu sendiri. Nah komplikasi dari diabetes itu dibagi 2 nih Mbak Ratna sebenarnya. Ada komplikasi dari mikrovaskular dan komplikasi dari makrovaskular. Apa sih itu tuh gitu. Nah, mikrovaskular itu untuk pembuluh darah kecilnya, komplikasi untuk mengarah ke pembuluh darah kecil, dan makrovaskular untuk komplikasi mengarah ke pembuluh darah besar gitu. Nah, apa sih maksudnya pembuluh darah kecil, pembuluh darah besar? Nah, komplikasinya itu tuh bisa ke jantung, karena untuk pasien diabetes dia itu 2 kali lipat risikonya untuk ke sakit jantung, atau bisa juga kena stroke. Nah, tercetusnya kenapa nih? Tercetusnya karena si diabetes. Bisa juga mengarah ke ginjal, ke sakit ginjal, atau bahkan malah luka-luka di kaki, di tungkai gitu. Nah itu tuh takutnya kalau misalkan sudah terdiagnosa diabetes tapi masih males nih buat periksa, buat minum obat, nggak modifikasi gaya hidup, itu tuh yang paling ditakutkan sebenarnya. Ngeri juga berarti ya dok ya? Ngeri banget Mbak Rana, ngeri banget. Kalau di masyarakat kan ada yang nyebutnya gula basah dan gula kering ya dok ya? Iya betul. Itu maksudnya gimana ya dok ya? Oke, gula basah dan gula kering itu sebenarnya tidak masuk klasifikasian dari diabetes ya. Oh gitu. Betul Mbak Ratna. Jadi gula basah, gula kering itu sebenarnya tuh klasifikasian orang-orang dulu gitu. Kalau misalkan mungkin ada saudaranya nih yang lagi sakit diabetes, ternyata ada lukanya nih, lukanya basah-basah, makanya disebutnya gula basah. Iya gitu. Terus ada juga nih mungkin tetangganya sakit diabetes, tapi dia nggak ada ininya nih, nggak ada lukanya. Terus cenderung jadi tambah kurus nih si pasiennya ini, si yang sakit gula, maka disebut gula kering gitu.
Tapi kalau untuk klasifikasiannya sendiri nih, klasifikasian sendiri si diabetes ini atau sakit gula itu kurang tepat untuk gula basah dan gula kering. Oh gitu. Jadi masyarakat nyebutnya gula basah, gula kering itu karena ada luka aja ya, Dok? Iya, sebenarnya karena ada karena luka ada aja. luka. Yang lebih tepat kalau misalkan dipakainya itu dengan kata-kata diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 nih Mbak Ratna. Oh gitu. Bedanya apa tuh, Dok? Oke. Tipe 1 dan 2. Jadi kalau misalkan nih si diabetes tipe 1 nih, diabetes tipe 1 yang paling membutuhkan dependent insulin. Dia ini harus pakai insulin. Bukan obatnya ya insulin gitu. Karena apa? Karena memang kegagalan tubuh untuk si pankreas yang menghasilkan insulin itu kan pankreas ya. Nah, kegagalan pankreas nih untuk menghasilkan insulin. Kenapa? Paling sering karena genetik. Karena genetik. Keturunan berarti Sebabnya itu karena mutasi spontan gitu Mbak Ratna. Gitu. Nah, terus ada tipe 2. Tipe 2 ini ada insulinnya, ada pankreasnya menghasilkan insulin, tapi ternyata kinerjanya nggak bagus gitu, namanya resistensi insulin gitu. Makanya karena si kinerjanya si insulinnya nggak bagus, jadinya gula darahnya gagal nih dimasukin ke sel gitu. Inti dari insulin itu kan untuk memasukkan gula darah yang di dalam tubuh ke sel. Kalau misalkan insulinnya gagal, jadinya gula darah di dalam tubuhnya itu tinggi gitu. Itu namanya tipe 2. Oh gitu, Dok. Gitu. Kita bacain polling di Instagram Puskesmas Kramat Jati lagi ya, Dok ya. Nah, jika orang tua tidak ada yang memiliki riwayat diabetes, apakah kita tidak akan terkena diabetes? Jawabannya 99% menjawab nah iya pasti, 78% iya enggak juga dong, dan 12% enggak tahu, enggak ngerti. Jawabannya udah bagus sebenarnya, udah pas ya. Udah banyak yang tahu ya. Iya, benar. Karena memang kalau misalkan nih orang tua kita ternyata diabetes, ya misalkan dia diabetes, anaknya ya belum tentu sakit diabetes. Tadi sih intinya adalah gimana sih lifestyle-nya, gimana sih gaya hidupnya. Kalau misalkan ternyata ya memang udah ada keturunan, usianya lebih dari 40, terus sering makan gula atau minum makanan yang manis. Nah, terus udah gitu apalagi aktivitas fisiknya kurang tuh Mbak Ratna, ya dia itu memang akan meningkat risiko diabetesnya, risiko terkena diabetesnya itu bisa meningkat 3 kali lipat dibanding pasien-pasien yang tidak memiliki keturunan diabetes. Jadi, tapi kalau misalkan dikatakan kalau orang tua saya diabetes, saya pasti diabetes, tentu tidak gitu. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadinya bukan penyakit keturunan, apalagi kutukan. Bukan ya. Bukan ya, Dok. Iya, bukan. Berarti bukan cuman keturunan ya, penyebabnya tuh banyak sebenarnya. Banyak. Ya. Sebenarnya intinya adalah di gaya hidup yang tadi Mbak Ratna. Gitu. Oke. Polling yang kedua nih, Dok. Nah, kalau sobat sehat kena diabetes, kira-kira apakah sang anak yang nantinya dilahirkan juga pasti diabetes? Nah, itu sebenarnya berkaitan sama yang Sama tadi yang ya. sama ya. Kalau misalkan orang tua saya DM, apakah saya akan DM kan tergantung gaya hidupnya. Nah, terus kalau misalkan saya DM, apakah nanti saya akan melahirkan anak-anak yang DM gitu? Itu pun tidak, tergantung nanti gaya hidup anaknya gitu. Intinya sekali lagi dibilang kalau misalkan nih sudah ada keturunan diabetes, harus aware nih pada diri sendiri ya. Pada diri sendiri, hati-hati gaya hidupnya dijaga, jangan lupa aktivitas fisik, terus konsumsi gulanya yang benar, jangan terlalu banyak manis-manisnya, terus jangan lupa cek kesehatan minimal 1 kali dalam sebulan. Nah, supaya kita nggak jadi ikut-ikutan orang tua kita kalau misalnya diabetes. Bener, Dok. Kalau untuk pencegahannya sendiri, Dok, gimana sih biar kita tuh yang belum kena diabetes tuh jangan sampai kena diabetes? Iya, kalau dibilang sekarang amit-amit gitu ya. Amit-amit ya. Nah, kalau pencegahan sendiri nih, jadi kalau di program PTM, di program penyakit tidak menular, ada nih yang namanya cerdik. Gitu. Oh, apa tuh, Dok, cerdik? Cerdik itu C, yang pertama adalah cek kesehatan. Cek kesehatan. Bisa nih cek kesehatan di mana aja, di puskesmas bisa, di posbindu bisa, atau misalkan screening di sekolah juga bisa. Itu bisa cek kesehatan tuh minimal 1 kali dalam setahun Mbak Ratna gitu ya. C yang pertama cek kesehatan.
Terus yang kedua adalah menghindari asap rokok. Hindari rokok. Yang tadi kita bilang ya, jangan ada rokok di antara kita. Terus yang ketiga, aktivitas fisik ditingkatkan. Sesuai yang tadi disebut tadi nih, rekomendasi WHO satu minggu itu 5 hari dalam 1 minggu selama 30 menit minimal untuk aktivitas fisik. Yang keempat lalu ada diet seimbang, diet gizi seimbang. Terus yang kelima, kelola stres. Insya Allah kita terhindar dari diabetes. Jangan gitu ya, jangan sampai pokoknya jangan sampai. Kalau untuk di puskesmas sendiri nih dok, program pencegahannya tuh ada apa aja dok buat terutama penyakit diabetes ini? Oke, kalau untuk di puskesmas sendiri program pencegahannya apa sih ya? Kalau di PTM yang tadi saya bilang ya, ada screening kesehatan minimal 1 kali dalam setahun yang dilakukan di Posbindu. Posbindu itu jangan males-males lah ke Posbindu. Kalau bisa malah sering-sering didatengin itu Posbindu ya. Karena kan saya lihat ternyata masih kurang ini nih, kayaknya kurang minat ya. Kurang minat ya. Iya, peminatnya kurang nih kayaknya kalau Posbindu. Kalah sama yang Posyandu Balita. Benar. Karena padahal Posbindu itu juga penting nih Mbak Ratna. Di situ kegiatannya ada banyak banget loh. Ada banyak banget. Ada risiko, ada screening faktor risiko, ada screening riwayat penyakit menular atau tidak menular, ada penyakit keluarga, penyakit pada diri sendiri. Nah itu penting juga nih, makanya kalau misalkan kita harus datang ke Posbindu sebulan sekali atau minimal banget 1 kali dalam setahun gitu. Jadi jangan lupa ramein Posbindunya ya. Oke dok. Terus ada screening di tempat umum. Kadang-kadang kita kan buka tuh ya, kalau di sekolah ada. Terus di kantor-kantor juga ada untuk pemeriksaan screening itu loh Mbak Ratna, kita sering tuh ya lakuin ya. Terus ada juga pengendaliannya nih, kalau misalkan sudah terkena diabetes, ya udah kan berarti sudah terdiagnosa nih. Ada nih yang namanya Prolanis gitu. Apa tuh Prolanis dok? Nah, Prolanis itu apa sih sebenarnya? Prolanis itu adalah program pengelolaan penyakit kronis. Jadi dia ini terintegrasi nih BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dan peserta BPJS yang sudah terdiagnosa diabetes atau penyakit kronis gitu. Apa sih maksudnya itu? Ya intinya adalah si BPJS Kesehatan ini dan fasilitas kesehatan ini mau banget nih mengoptimalkan hidup atau kualitas hidup dari peserta BPJS yang sudah terdiagnosa diabetes untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu dan mencegah komplikasi berkelanjutan yang seperti yang tadi saya bilang itu, yang stroke, yang sakit ginjal, yang matanya tiba-tiba buram. Nah itu kita nggak mau sebenarnya, makanya ada Prolanis gitu. Menarik juga ya dok ya Prolanis ini ya. Oh menarik banget itu populer banget di kalangan nenek-nenek dan kakek-kakek ya. Karena banyaknya di sana kan gitu. Jadi seringnya populernya di nenek-nenek dan kakek-kakek. Tapi ada sih yang belum nenek-nenek dan kakek-kakek udah tahu itu Prolanis itu apa gitu. Oke, kalau untuk cara daftar masuk ke Prolanis sendiri itu gimana tuh dok? Oke, cara daftar masuk Prolanis itu sendiri sebenarnya gampang banget, mudah banget dan tidak ada yang dipersulit, intinya sih kayak gitu. Jadi cara daftarnya itu intinya adalah punya BPJS yang aktif, punya BPJS-nya harus aktif ya. BPJS-nya harus aktif, lalu bisa datang ke fasilitas kesehatan sesuai vaskes terdaftar. Gitu. Karena memang harus sesuai vaskes terdaftar. Kalau misalkan nggak sesuai vaskes terdaftar itu belum bisa didaftarkan Mbak Ratna. Yang ketiga bisa isi form. Kalau saya ini mau jadi anggota Prolanis, misalkan nih mau jadi anggota Prolanis di puskesmas mana, ya udah saya isi form untuk jadi anggota Prolanis. Nanti akan dilakukan pemeriksaan nih tenaga kesehatan atau dokter. Kalau misalkan memang memenuhi syarat yang tadi saya bilang, nah itu udah bisa jadi masuk ke Prolanis kayak gitu. Nggak gampang, nggak susah kan? Lumayan. Keuntungannya dok kalau misalkan kita udah ikut bergabung dalam kelompok Prolanis tersebut, keuntungannya apa yang didapat buat pasiennya? Keuntungannya, yang pasti keuntungannya banyak banget nih Mbak Ratna. Kalau misalkan sudah jadi anggota Prolanis, jadi anggota Prolanis. Yang pertama pas daftar
Ya. Pas daftar itu sudah dibedakan ya antara rawat jalan dan prolanis. Jadi udah bisa fast track tuh, udah punya track sendiri. Jalur cepat khusus ya? jalur khusus prolanis. Jadi nggak usah antri-antri atau ambil apa gitu, nggak ada kayak gitu tuh. Pokoknya fast track langsung didaftarkan, intinya kayak gitu ya. Yang kedua ada namanya edukasi atau penyuluhan untuk anggota prolanis, dan itu selalu berjalan terus setiap ada kegiatan. Yang ketiga ada aktivitas fisik nih untuk prolanis. Kita bisa loh senam bareng-bareng gitu untuk prolanisnya sendiri, khusus untuk prolanis. Ada senam barengnya juga. Benefitnya banyak banget memang. Terus yang keempat ada pemeriksaan rutin sama dokter, ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, terus lingkar perut, ada pemeriksaan gula darahnya. Nah, terus yang terakhir nih yang paling worth it menurut saya. Apa tuh, Ada pemeriksaan HbA1c dan pemeriksaan kimia darah. Itu worth it banget menurut saya. Karena bisa diperiksakan 2 kali dalam 1 tahun secara gratis. Dimana lagi coba kalau bukan di Prolanis gitu Mbak Ratna. Banyak banget pemeriksaannya, HbA1c, ada pemeriksaan kimia darah termasuk kolesterol, HDL, LDL, mikroalbumin. Itu semuanya dilakukan gratis 2 kali dalam setahun. Lumayan juga ya dok ya. Ya lumayan banget, pokoknya worth it banget menurut saya gitu. Oke dok, kita baca hasil polling di Instagram lagi ya. Oke. Apakah pasien diabetes tidak boleh makan nasi sama sekali? 11% menjawab betul no nasi club, yang 89% menjawab enggak lah, boleh kok makan nasi. Gimana tuh dok? Kasian ya Boleh kalau nggak ya nggak, makan kalau nasi? no nasi klub banget Iya. tuh kasian ya. Sedangkan makanan kan sehari-hari. makanan pokok malah kadang-kadang suka dibikinnya kalau belum makan nasi belum makan gitu kan ya. Sebenarnya boleh yang tadi saya jelaskan ya. Dalam 1 piring porsi, 1/4 untuk nasi atau karbohidrat, 1/4 untuk protein, dan 1/2 untuk sayur dan buah. Jadi nggak melulu no nasi klub tuh, aduh kasihan pokoknya itu, kasihan. Janganlah, jangan. Masih boleh ya makan nasi. Tapi dok, kalau yang untuk penderita diabetes kan biasanya nasinya nggak boleh nasi anget, itu benar nggak sih dok? Ya, kalau untuk nggak boleh nasi anget. Nasi yang maksudnya nasi yang baru mateng gitu kan biasanya betul, mereka didiemin ya. dulu. Karena kalau misalkan nasi yang baru matang itu cenderung indeks glikemiknya lebih tinggi. Maksudnya apa sih indeks glikemiknya lebih tinggi? Nah, kalau indeks glikemiknya tinggi, peningkatan kadar gula dalam darah juga cepat meningkat. Nah, karena itu memang disarankan untuk nasi angetan sebenarnya ya, nasi yang angetan. didiemin ya gitu ya. Iya gitu. Gitu dok. Ini ada pertanyaan dari teman Instagram ya dok ya. Kalau penderita diabetes kering, dia nggak mau ikut berobat bulanan tapi konsumsi obat diabetes gimana dok? Aduh, ini Nggak mau ikut saya berobat. galau nih sebenarnya kalau jawab kayak gini nih. Jadi intinya adalah kalau misalkan memang sudah terdiagnosa diabetes, mau dia gula kering, mau dia gula basah, itu tetap harus kontrol minimal 1 kali dalam 1 bulan. Kenapa sih? Kenapa harus kontrol? Kan kita nggak tahu nih gulanya bagus apa enggak nih dengan obat yang diminum rutin gitu. Jadi nggak bisa nih kita blind gitu aja tentang yang penting kan saya udah minum obat gitu. Yang penting kan saya udah minum obat, jadi saya nggak perlu lagi dong kontrol. Oh tentu tidak, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi walaupun gulanya gula kering berarti tidak ada lukanya, terus sudah minum obatnya rutin, tetap nih harus tetap kontrol sebulan 1 kali dalam sebulan. Untuk apa? Yaitu untuk tahu stabil apa enggak nih gulanya tetap bagus apa enggak nih obat yang diminum, ngefek apa enggak, tetap harus di monitor dan dievaluasi oleh tenaga kesehatan. Jadi tetap harus ke puskesmas ya. Ya betul dok. Ada pertanyaan lagi nih dok, menu snacknya apa nih yang cocok buat diabetes? Snack-snack. Untuk snacknya sendiri lebih pilih sayur dan buah sih ya, buah sih bagus. Jadi lebih milih buah dibandingkan roti atau dibandingkan apa tuh Mbak Ratna biasanya minuman itu, Minuman boba. minuman kemasan gitu atau biskuit. Lebih baik sih ya ini ya buah ya gitu. Jadi kalau mau snacknya bisa 2 kali nih buat penderita diabetes. Snack bisa diberikan bisa jam 10 sama jam 10 pagi, jam 2 siang.
bisa makan buah gitu. Ada pertanyaan lagi ya dok ya? Kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat semua ya. Kalau beras coklat, beras hitam atau beras porang, apa benar bisa menekan kadar gula atau menyembuhkan diabetes? Gimana Kalau tuh dok? untuk menyembuhkan sih enggak ya, cuman mengontrol itu bagus. Jadi kalau untuk klasifikasinya nih lebih bagus beras merah sama beras putih, lebih bagus beras merah. Lebih bagus beras merah atau beras hitam, ya lebih bagus beras hitam. Walaupun memang mereka ini satu varietas, beras hitam dan beras merahnya, tapi tetap indeks glikemiknya itu lebih rendah beras hitam dibanding beras merah. Jadi kalau misalkan untuk yang diabetes nih, kalau mau beras hitam, monggo silahkan, boleh gitu. Oke, berarti paling bagus beras yang hitam ya? Iya ya, dia dibilang emang suka disebut superfood ya. Izin bertanya dok, daun diabetes itu benar nggak sih buat nurunin kadar gula darah? Nah, untuk daun insulin ya, Ya, sebenarnya daun insulin. untuk daun insulin itu sendiri, daun insulin atau daun diabetes ya, itu belum ada penelitian khusus dan belum ada pernyataan khusus gitu. Jadi kalaupun memang merasa, saya habis minum daun insulin atau daun diabetes bagus kok hasilnya gitu. Nah, nggak bisa dilepas gitu aja. Kalau misalkan memang sudah konsumsi daun insulin, tetap harus kontrol nih satu kali dalam sebulan gitu, karena memang kita nggak bisa ngelepas pengawasan begitu saja walaupun dengan si daun insulin. Tapi kalau untuk penelitiannya sendiri itu belum ada gitu. Oke, ada yang nanya lagi nih dok. Kalau orang dengan berat badan berlebih atau obesitas itu sudah pasti terkena diabetes ya dok? Mohon dijawab ya. Oke. Terima kasih. Pasien dengan Obesitas. orang dengan obesitas atau dengan berat badan berlebih tidak melulu harus diabetes, tapi obesitas bisa meningkatkan risiko diabetes 3 kali lipat. Jadi mulai sekarang nih bisa nih sobat sehat Keramat Jati coba mulai dihitung nih lingkar perutnya, kurang dari 80 untuk perempuan, kurang dari 90 untuk laki-laki. Kalau misalkan udah kurang dari 80 untuk perempuan, kurang dari 90 untuk laki-laki, insya Allah aman ya. Aman. Cuman kalau udah lebih ya berarti kita harus apa tadi? Diet. Modifikasi ya, betul. Modifikasi gaya hidup dan aktivitas fisiknya ditingkatkan. Gitu. Dok, kalau mau masuk prolanis itu harus dirujuk ke rumah sakit dulu atau tidak ya? Oke. Bertanya. Untuk masuk prolanis ya. Untuk prolanis itu sendiri sebenarnya kita terbagi dua. Ada prolanis mandiri dan prolanis klub. Mungkin yang familiar ini prolanis klub karena dibilang aja udah klub prolanis. Iya. Malah kadang-kadang nenek-nenek sama kakeknya saya kan klubnya prolanis gitu. Padahal ada nih namanya prolanis mandiri. Prolanis mandiri tuh apa sih? Jadi bisa didaftarkan oleh petugas kesehatan di puskesmas tanpa dirujuk ke rumah sakit Mbak Ratna. Jadi nggak melulu harus dirujuk dulu ke rumah sakit baru jadi anggota prolanis, tapi bisa juga langsung ke puskesmas, dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dan didaftarkan untuk prolanis mandiri gitu. Jadi nggak melulu harus dirujuk ya. Ya. Dok, ada yang nanya lagi ya dok. Olahraga terbaik yang bisa dilakukan oleh pasien DM gimana ya dok? Untuk olahraganya apa aja sebenarnya ya? Yang penting kan aktivitas fisiknya ditingkatkan. Kalau misalkan nih sobat sehat Keramat Jati kan orang-orang yang sibuk nih ya kan, sibuk kayaknya kalau 5 hari dalam 1 minggu selama 30 menit itu kan kayaknya susah ya katanya sih. Kalau yang sibuk-sibuk ini nih gitu kan. Nah bisa dicoba nih Mbak Ratna, bisa coba nih kalau misalkan parkirnya rada jauh, Biar jalan kaki. Atau misalkan nih ada liftnya, bisa dicoba naik tangga ya, itu kan udah bisa nih meningkatkan aktivitas fisik. Langkah kita udah bisa lebih dari 5.000 langkah dalam sehari kalau kayak gitu. Atau mungkin lagi mau makan siang, biasanya naik motor atau naik mobil atau naik apa, bisa jadi jalan kaki gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya kalau misalnya aduh saya sibuk, jam kerja saya jam kantor gitu.
dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 6 sore misalkan pulangnya ya. Jadi nggak ada tuh cerita kalau misalkan saya sibuk, tapi gimana caranya kalau misalkan kita mau nih meningkatkan aktivitas fisik kita dengan ya jalan kaki aja, sebenarnya itu udah mudah, udah paling mudah, paling murah, paling gampang ya. Bener dok. Ya dok, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Izin dok mau bertanya, kalau rutin minum obat metformin tapi untuk hasil GDS-nya tetap nggak turun-turun dok, tetap di angka 200-an, padahal nasinya udah diganti pakai nasi shirataki. Apa tuh dok yang salah? Kenapa nggak turun-turun? Padahal udah effortnya udah lebih banget ya. Udah. Metformin udah, nasi shiratakinya udah, ya udah effortnya udah lebih banget nih sebenarnya. Oke, jadi gimana sih? Nah inilah nih pentingnya cek satu kali, minimal banget 1 kali dalam 1 bulan Barat. Nah jadi nantinya dokter akan mengevaluasi nih, kira-kira apa sih masalahnya nih? Apakah obatnya memang harus ditambah dosisnya ya, atau memang perlu jadi 2 obat, atau mungkin ataukah harus diganti nih obatnya. Nah jadi tetap saran saya adalah dikontrol aja dulu, tetap screening, tetap dilakukan pemeriksaan minimal banget 1 kali dalam sebulan. Jadi nanti dokternya gampang evaluasi obatnya. Kalau misalkan memang masih tinggi juga dengan metformin, mungkin bisa ditambah lagi nih, tadinya metforminnya 1 kali dalam sehari jadi 2 kali dalam sehari gitu. Tetap jangan lupa kontrol 1 kali dalam sebulan, kontrol dan kontrol itu sih yang paling penting ya. Tetap ya dok. Ya. Dok, ada yang bertanya ya lagi ternyata dok, jika terkena diabetes apakah boleh donor darah? Boleh. Simple Tapi ya, nanti boleh. kan dari PMI-nya ya akan evaluasi kan apa aja sih ini boleh apa enggak atau apa enggak. Nah itu sebenarnya sih boleh. Sebenarnya boleh-boleh aja ya dok ya. Boleh aja. Karena kan akan dilakukan pemeriksaan dulu sebelum melakukan donor darah. Kayak gitu. Dok, ternyata masih banyak yang nanya ya dok ya. Pada sobat sehat pada antusias nih kayaknya. Antusias banget ya. Dok, kalau hipoglikemi terus minum manis sambil lihat orang tersayang jadi normal lagi gulanya. Mungkin ini kali ya realisasi kelola stres dengan baik Iya. ya. Jadi Iya, jadi hormon kebahagiaannya meningkat. Kebahagiaannya meningkat, jadinya ya gula darahnya bagus. Tapi yang pasti kalau misalkan hipoglikemi, oh ya harus hati-hati untuk pasien diabetes yang minum obat anti hiperglikemik oral, khususnya glibenclamid, karena gampang banget nih bikin hipoglikemi. Hipoglikemi apa sih? Hipoglikemi Apa tuh, itu dok? kan kalau tadi kan si diabetes ini kan karena kadar gula darahnya tinggi ya, kadar gula darah diri. Kalau si hipoglikemi itu justru sebaliknya. Hipoglikemi itu kadar gula darahnya rendah banget. Penyebabnya yang bikin bahaya apa? Kematian sel, atau bisa jadi sampai nggak sadar diri kalau misalkan sampai hipoglikeminya terlalu lama, karena bisa kematian sel. Kayak gitu Mbak Ratna. Jadi harus hati-hati untuk pasien-pasien yang minum obat dengan obat anti hiperglikemik, khususnya glibenclamid. Glibenclamid. Berarti harus sesuai pengawasan dokter ya. Betul. Jadi harus sesuai pengawasan dokter dan nggak boleh minum seenaknya aja Iya. gitu tanpa pengawasan. Dok, ada yang bertanya lagi, kalau orang sakit gula bisa hamil nggak dok? Bahaya nggak tuh kalau hamil? Untuk sakit gula, untuk pasien dengan sakit gula itu bisa hamil, bisa banget hamil karena tidak ada hubungan nih. ya. Tapi untuk pasien hamil dengan diabetes, obatnya diganti dengan insulin karena obat yang aman untuk diabetes satu-satunya adalah insulin. Kayak gitu Mbak Ratna. Gitu ya dok. Terus Ada yang bertanya lagi, sampai kapan sih dok penderita diabetes tuh harus minum obat? Kan bosan ya. Nah, lagi nih bentuknya nih. Inilah pentingnya cek kontrol 1 bulan 1 kali dalam sebulan. Karena enggak 1-2 pasien loh Mbak Ratna yang sudah stop obatnya, bisa di stop obatnya walaupun sudah diabetes gitu, sudah diabetes. Jadi nanti dokter akan mengevaluasi
ternyata misalkan nih pasien ini sudah minum obat gula, terus gulanya bagus, nah kontrol lagi kan, kontrol lagi ternyata masih bagus, dokter akan turunin nih si dosisnya diturunin. Kalau misalkan masih bagus terus, bisa lagi nih diturunin Mbak Ratna sampai bener-bener nggak minum obat sama sekali. Yang penting yang tadi modifikasi gaya hidupnya, yang tadi ya cek kesehatannya, rokoknya enggak, gulanya terus dietnya seimbang, aktivitas fisiknya bagus, sama kelola stresnya bagus, insya Allah tuh bisa. Jadi makanya jangan hopeless kalau misalkan aduh diabetes nih, minum obatnya seumur hidup deh, ya ampun kayak gimana nih minum obat seumur hidup, bosen banget gak tuh gitu ya. Tetap jangan hopeless karena ya itu tadi masih ada harapan di belakangnya gitu. Ada pertanyaan lagi nih dok, kalau diabetes nggak boleh makan pisang banyak-banyak ya? Ya intinya sih pisang banyak kalorinya ya, jadi memang harus dibatasin gitu. Kalau untuk buah sendiri yang paling aman apa tuh dok? Papaya boleh, papaya boleh, melon boleh gitu. Tapi tetap harus dalam porsi yang secukupnya, jangan mentang-mentang diabetes nih kata dokter, saya snacknya bolehnya buah, jadi saya makannya buah pepaya aja sama buah melon aja, tapi langsung habis nih Mbak Ratna, aduh ya nggak boleh juga gitu, makanya porsinya secukupnya aja gitu. Oke, dok. Ada pertanyaan lagi dok, kalau sudah pakai insulin nantinya bisa ganti ke pakai minum obat aja nggak? Oke, kalau untuk ganti insulin ini yang pertama diabetes yang mana dulu nih sebenarnya ya. Kalau misalkan diabetesnya diabetes tipe 1 ya sudah, itu harga matilah untuk insulin. Tapi kalau misalkan nggak bisa ditawar dan tidak bukan adalah insulin gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan nih ternyata dia ini diabetes mellitusnya tipe 2, jadi ada loh tadinya pasien insulin terus karena bagus terus, terkontrol terus, dengan dia insulinnya rajin, terus gaya hidupnya oke, bisa loh berubah jadi minum obat aja. Jadi nggak melulu harus saya insulin terus, nggak. Bisa ya berarti ya. Bisa. Oke dok, sepertinya udah cukup nih dok pertanyaannya. Nah jadi Sobat Sehat Keramat Jati tidak perlu ragu untuk melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular, datang ke puskesmas. Tidak perlu takut juga akan hasilnya, karena penyakit tidak menular itu salah satunya diabetes bisa kita kontrol ya. Ya betul, dikontrol yang paling penting ya. Dan jangan lupa Sobat Sehat Keramat Jati melakukan screening rutin penyakit tidak menular di puskesmas atau pos bindu terdekat sekitar tempat tinggal Sobat Sehat semua ya. Ya. Jangan lupa ditunggu di pos bindu ya. Rajin-rajin ke pos bindu ya dok. Rajin-rajin ya, biar rame pos bindunya. Ya itu tadi obrolan ringan kita seputar penyakit diabetes ya dok ya. Ya. Tetap jaga pola hidup sehat. Betul. Dan saksikan terus Snack Time di channel YouTube Puskesmas Keramat Jati setiap Kamis jam 11 pagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Dadah.